Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ramadhani Hutasud, SP. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 36, kelompok 3. Kali ini kita akan mereview materi mengenai manajemen ASN yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Kafi MSI dan diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN terdiri dari dua kategori, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Untuk dapat menjalankan kedudukannya, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, di mana ASN berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, pelayan publik. Di sini ASN harus bisa menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukan yang dilayani, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus bisa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan dan dirinya sendiri. Adapun hak dari ASN, untuk PNS memiliki hak gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan hak yang didapat oleh P3K adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta cuti. Untuk kewajiban, PNS dan P3K sama-sama harus melaksanakan kewajiban yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab penuh. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, ada 11 kode etik dan perilaku ASN yang menjadi pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam bergaul dan bertugas sehari-harinya. Berikut cuplikan singkat mengenai tugas dan fungsi penyuluh pertanian di lapangan. Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani, saling bekerja sama dengan rekan sesama penyuluh dalam menolong petani. Melayani petani dengan membantu memberikan solusi sesuai dengan keahlian. Demi meningkatkan kinerja ASN, diperlukan sistem manajemen ASN yang tepat. Sistem pengelolaan yang diterapkan pada saat ini adalah sistem merit. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang ASN, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, ataupun kondisi kecacatan. Dengan diberlakukannya sistem merit, maka bagi organisasi bermanfaat dalam mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Sedangkan manfaat yang diterima pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan kebutuhan pegawai dalam mendukung tujuan dan sasaran organisasi harus memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan organisasi, dan selanjutnya ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan yang pertama adalah pangkat dan jabatan, pengembangan karir, penilaian kerja, dan mutasi pegawai. Pembenahan pengelolaan ASN merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang SDM yang merupakan langkah kunci dalam mencapai birokrasi yang efektif dan berkelas dunia. Dalam konteks pembenahan pengelolaan ASN, reformasi birokrasi dilakukan seleksi dan promosi ASN secara terbuka, adil, dan kompetitif. Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Pegawai yang berkinerja baik diberikan penghargaan dan promosi, sedangkan yang tidak berkinerja didemosi dan diberi sanksi. Sekian pemaparan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.